Hari ini kita akan belajar tentang perintah input dan output pada MATLAB. Silakan buka modul 3. Perintah input berfungsi untuk mengizinkan kita untuk mendorong user memberikan masukan secara langsung dari command window. Ya, jadi perintah input itu untuk memberikan masukan secara langsung dari command window. Di sini saya sudah membuatkan suatu script sederhana. Ya, jadi di sini saya ingin membuat suatu perintah untuk memasukkan jarak, ya. Jadi sintaksnya adalah saya tuliskan variabelnya, kemudian sama dengan, kemudian perintah input, jadi diketik input dalam kurung tanda petik masukkan jarak (2) petik tutup kurung. Ya, yang penting diperhatikan pada bagian ini adalah pertama kita harus membuat variabelnya, kemudian mengetikkan sama dengan, kemudian mengetikkan input, dan membuat suatu kalimat di bagian dalam kurung. Artinya kalimat yang ada di tanda petik ini adalah kalimat yang akan kita munculkan pada command window. Jadi kalau misalnya di sini saya akan memunculkan kalimat masukkan jarak untuk variabel S dan masukkan waktu untuk variabel T. Kalau saya jalankan, maka pada command window akan muncul kalimat atau perintah masukkan jarak. Ya, jadi kalau misalnya saya masukkan jarak 600 meter, kemudian saya masukkan nilai waktunya 40 second. Ya, perhatikan di sini karena tadi di sini kita membuat variabel S sama dengan input masukkan jarak dan T sama dengan input masukkan waktu, maka pada bagian ini akan muncul variabel S tersebut dan variabel T-nya. Jadi nilai yang kita masukkan di sini 600 akan muncul S sama dengan 600, nilai waktunya 40 akan muncul T sama dengan 40. Lalu kita coba untuk membuat suatu titik koma di sini. Ya. Kembali kita run. Nah, di sini akan muncul masukkan jarak 600, masukkan waktu 40. Nah, di sini untuk variabel S-nya dan variabel T-nya tidak dimunculkan karena kita sudah menulis atau sudah menambahkan titik koma pada bagian akhirnya. Ya, jadi supaya kelihatan lebih rapi, kita bisa menambahkan titik koma. Kemudian tentukan suatu kecepatan. Ya, jadi diingat kembali bahwa dalam suatu program MATLAB itu diperlukan suatu input, kemudian proses dan output. Ya. Kalau di sini pertama kita akan belajar tentang input, kemudian kita mau membuat suatu prosesnya atau apa yang akan diproses. Gitu ya. Jadi di sini yang akan diproses adalah V sama dengan S per T. Kemudian saya run. Masukkan jarak tadi 600. Kemudian masukkan waktu tadi 40. Maka V-nya diperoleh 15 meter per second.
Jadi artinya kalau misalnya kita membuat suatu perintah input seperti ini, kita bebas memasukkan nilai untuk S-nya berapa dan T-nya berapa kan. Selanjutnya kita akan melihat perintah output. Perintah output pada MATLAB diantaranya dengan mengetikkan display ya, dan juga fprintf ya. Jadi pada semester ini kita akan belajar untuk dua fungsi output itu ya, untuk perintah dis dan perintah fprintf. Sebenarnya ada perintah yang lain seperti sprintf seperti itu, tapi yang kita gunakan untuk semester ini hanyalah fungsi dis dengan fprintf. Kalau di sini kan kita lihat kita sudah membuat suatu proses. Yang diproses adalah jarak per waktu. Kalau misalnya kita mau membuat suatu keterangan dis kecepatan. Oke. Dis kecepatan rata-rata sama dengan tanda petik koma, kemudian di sini saya munculkan dis V ya, maka enter, maka di run. Jaraknya tadi 600, kemudian waktunya 40. Nah, akan muncul kecepatan rata-rata sama dengan 15. Begitu. Ya, atau kalau misalnya kita ingin memunculkan kecepatan rata-rata dalam meter per second, ya kan? Nah, kita bisa membuat seperti ini. Jadi 640, masukkan waktunya 40, kemudian kecepatan rata-rata dalam meter per second adalah 15 meter per second. Selanjutnya, selain menggunakan perintah dis untuk menampilkan outputnya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita juga bisa menggunakan perintah fprintf ya. Jadi perintah fprintf itu perbedaannya dengan dis adalah perintah untuk fprintf dapat digunakan untuk menampilkan output pada command window ataupun menyimpan output dalam bentuk file. Selain itu, format output yang ditampilkan dengan sintaks ini dapat disesuaikan. Jadi berbeda dengan sintaks dis yang tidak dapat melakukan formatting output yang akan ditampilkan. Perintah fprintf ini dapat dilakukan suatu formatting ya. Kode formatnya misalnya dengan menambahkan persentase D untuk format integer, kemudian persentase E untuk format scientific dengan huruf kecil E ya. Jadi misalnya suatu bilangan yang ribuan misalnya atau jutaan. Nah, dalam MATLAB dia biasanya menampilkannya dalam bentuk suatu E gitu ya, perwakilannya. Kemudian untuk format desimal kita menggunakan persentase F atau diambil dari kata fraction seperti itu. Kemudian untuk kalau tadi kan penulisan angka atau bilangan, kalau misalnya kita ingin membuat suatu format
dalam bentuk huruf, kita bisa menambahkan /n untuk karakter escape untuk memunculkan baris baru, kemudian menambahkan /b untuk menghapus baris di belakang, kemudian /t. Jadi misalkan X sama dengan 2017 2017, kemudian variabel Y-nya sama dengan 300, kemudian di sini variabel Z-nya sama dengan 4,3 ya. Kemudian saya mau membentuk suatu outputnya dalam bentuk format, jadi saya format fprintf pada tahun persentase G pengunjung maksimal mencapai persentase G dengan per hari rata persentase F menit kemudian /n, di mana untuk G ini adalah variabel X, untuk G yang di sini adalah variabel Y, untuk Z-nya atau persentase F di sini adalah Z. Ya. Jangan lupa di sini saya harus menambahkan suatu tutup petik, kemudian tutup kurung, kemudian saya enter. Nah, jadi pada tahun 2017 dia akan berurutan X ya. Pada tahun 2017 pengunjung maksimal mencapai 300 dengan per hari rata 4,3 menit. Jadi ini dalam bentuk fraction ya, dalam bentuk desimal. Nah, di sini persentase G ini adalah suatu perintah untuk memunculkan bilangan tersebut dalam bilangan yang sangat singkat ya. Contohnya kita membuat persentase E ya. Jadi kita ganti yang ini ke dalam suatu persentase E supaya terlihat perbedaannya. Nah, di sini misalkan saya buat persentase E, kemudian di sini persentase E, maka saya enter. Nah, ini dia 2017. Nah, E pangkat 03 gitu. Jadi ini 2,017 tapi dikali 10 pangkat 3 gitu ya. Jadi ini artinya 10 pangkat 3. Pengunjung maksimal mencapai 3,000 kali 10 pangkat 2. Jadi harusnya ditambah 00. Jadi gitu. Terlihat perbedaannya ya. Selanjutnya kita juga bisa membuat tabel dengan menggunakan sintaks display. Ya. Jadi di sini saya mempunyai data ya. Ini adalah suatu laporan penjualan tahunan dari toko A misalnya. Jadi tahun berjalannya dari tahun 2010 sampai 2017. Kemudian item atau barang-barang yang terjual, misalkan dia menjual suatu paper atau kertas ya, kertasnya ini pada tahun 2010 kertas yang terjual 100 rim, kemudian 2011 123,
2012 111 seperti itu, sampai di sini tahun 2017 234. Jadi kemudian saya akan membuat tabelnya itu, di mana kolom pertama nanti namanya adalah tahun, kemudian kolom kedua akan diisi dengan keterangan terjual ya, kemudian pada judulnya nanti akan muncul laporan penjualan tahunan. Di bawah laporan penjualan tahunan nanti akan muncul tahun penjualan. Supaya rapi, di sini saya menggunakan ini ya. Ini hanyalah untuk penggunaan tampilan saja ya. Kemudian this tabel. Jadi kalau ini saya run, nah akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Jadi bentuknya laporan penjualan tahunan, dia akan berbentuk seperti ini ya. Ini tahun penjualannya di tengah, kemudian tahun 2010 sampai 2017 untuk tahunnya, dan terjualnya di sini ya. Jadi sampai di sini kita sudah belajar tentang perintah input, kemudian perintah output, kemudian menggunakan perintah output untuk memunculkan suatu tabel pada MATLAB. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menanyakan langsung. Demikian, terima kasih.